Saya Maimuna dengan NIM 2511401 dari Prodi 1 Keperawatan Semester 1 dan teman-teman saya Mas Tiana Nifat dengan NIM 2511135. Saya Diana Kusina dengan NIM 2530109. Saya Diana Muka dengan NIM 2511031 dengan Prodi Keperawatan. Saya Tiana Muslani dengan NIM 2511241. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya terima kasih kepada dosen mata pelajaran bahasa Indonesia yaitu Ibu Dwi Lutfi Anissa Mahasiswa Pendidikan dan teman-teman yang saya banggakan. Hari ini perkenalkan nama saya Maimuna. Di sini saya selaku moderator, saya akan memandu jalannya presentasi kami yang berjudul Karma Efektif. Pada materi Maimuna, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah bahasa Indonesia Ibu Dwi Lutfi Anissa Mahasiswa Pendidikan. Dan selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya ini? Baik ya. Jadi pada hari ini saya akan menggunakan materi dari kelompok 10 yang berjudul Karma Efektif. Di sini ada sudah tahu belum apa itu Karma Efektif? Belum ya. Jadi alangkah baiknya kita mempelajari apa itu Karma Efektif itu ya. Silakan selanjutnya. Nah ini untuk anggota kelompok dari kami itu saya sendiri Maimuna dari NIM 2511401 dari semester 1 dan teman-teman saya ada dari Tiana dari Diana Kusina, Mas Tiana Nifat, serta Ajun Mamalika. Dan selanjutnya, baik, apa sih itu Karma Efektif ya teman-teman? Karma Efektif itu saya sebutkan kalimat yang mana dibuat penulis itu mengeluarkan ide atau gagasannya yang bersifat mudah dipahami dan dimengerti oleh orang lain. Jadi maksudnya ini kalau efektif kalimat yang bisa dipahami oleh para pembaca. Para penulis hendaknya itu ketika menulis sebuah karya atau sebuah buku itu harus ada ngerti dengan matang sesuai dengan ide ya. Jadi memang harus sistematis sesuai dengan ide bahasa Indonesia. Saya dipahami teman-teman? Saya selanjutnya dari syarat kalimat efektif. Ketika kita menulis sebuah kalimat efektif itu harus ada syarat kalimat efektif dulu gitu ya. Untuk syarat-syaratnya yang pertama adalah ide sesuai ejaan yang disempurnakan. Maksudnya di sini adalah sesuai ejaan yang disempurnakan ini harus menggunakan tanda tanda depan gitu ya. Bacaannya, tanda baca dengan gabungan tanda tanda itu harus keluar dengan ide. Jadi para pembacanya juga paham gitu apa yang disampaikan oleh penulis gitu ya. Yang kedua ada sistematik. Ada tahu nggak sistematik itu apa? Belum ya. Sistematis itu susunannya itu sesuai dan sesuai alurnya. Jadi alurnya itu mudah dipahami oleh para pembaca. Contohnya ya ada takdir dan predikat. Karena kita membahas tentang pergi ke gunung atau jalan gunung. Ya berarti pada pertama jalan gunung. Setelah itu pada kedua membahas tentang gunung gitu. Jadi bukan berarti dia membahas langkahnya tidak nyambung gitu ya teman-teman. Jadi emang baru kalau misalkan pada pertama yang membahas gunung ya pada kedua membahas gunung gitu ya. Selanjutnya yang ketiga dia tidak lolos untuk menjadi kalimat efektif itu tidak lolos. Maksudnya tidak lolos ini adalah kalimatnya tidak bertele-tele gitu ya. Jadi tidak ada penambahan kata yang tidak bisa dipahami. Contohnya saya pergi ke pasar bersama ibu saya pada siang hari. Kan kayak nggak jelas gitu ya. Kenapa harus ada siang harinya? Jadi pada siang hari saya ke pasar bersama ibu saya kan bisa dipahami gitu ya ceritanya dibandingkan kalimat yang pertama tadi gitu. Yang keempat ada tidak menyebut tidak menyebut. Ini yang maksudnya tadi itu sistematis tidak ada kalimat yang berbeda. Jadi sesuai dengan kata tadi penjelasan. Jadi para pembaca itu mudah memahami apa yang dimaksudkan oleh para penulisnya. Baik ya. Selanjutnya ciri-ciri kalimat efektif. Jadi ketika kita membahas kalimat efektif itu kan pasti kita harus tahu ya ciri-cirinya bagaimana.
ketiga ini penekanan di sini maksudnya adalah kita membuat topik atau kita membuat secara tentang memang pegunungan. Berarti kita menekankan kita pegunungan ya, bukan pegunungan. Masa kita membahas pegunungan tiba-tiba kita nggak tahu, itu kan bukan penekanan kemana-mana gitu topiknya. Jadi penekanan ini maksudnya adalah ketika kita membuat sebuah kalimat, membuat kata-kata yang harus sekaligus sesuai dengan tema yang kita buat. Yang keempat, ada kehematan. Kehematan di sini maksudnya tidak menggunakan bahasa yang tidak penting gitu. Contohnya memakai bahasa yang memang tidak dipahami oleh para pembaca gitu ya, tidak bertele-tele namanya. Kebervariasian, maksudnya kebervariasian ini adalah tidak ada pengulangan kata. Bervariasi dan kata-katanya itu emang apa ya? Jadi paragraf pertama dengan paragraf selanjutnya itu tidak menggunakan bahasa yang sama gitu. Contohnya kalimat yang kedua itu setelah itu. Maka setelah itu bukan setelah itu lagi. Ada dari kemudian atau setelahnya atau akan itu bisa divariasikan. Jadi kalimat yang kita buat tidak menonton gitu bahasanya. Dan selanjutnya penulisan dalam fatwa bisa ini maksudnya adalah apa yang kita tulis sebagai penulis itu mudah dipahami dan mudah dicerna oleh para pembaca. Jadi karya atau ide yang kita tuangkan dalam buku kita, karya kita itu harus sesuai dengan apa kehidupan sehari-hari gitu ya. Kehidupan sehari-hari oh iya ya kata itu seperti ini, seperti itu udah ada penelitian gitu. Emang udah jelas, udah logis bahwa kata itu seperti itu gitu. Kita diterima oleh para pembaca. Selanjutnya diterima oleh teman-teman. Maksudnya adalah ketika kita menulis bahasa yang cermat, bahasa yang emang udah dipahami oleh para pembaca, otomatis kan santun bahasanya. Jadi kecermatan dari santunan ini emang harus betul-betul kita diletakkan di dalam efek. Contohnya begini, bahasa yang dia jelek banget kan nggak itu ya, nggak santun banget ya bahasanya. Nggak mungkin kita meletakkan kalimat itu di sebuah karya tulisan ini, tidak mungkin gitu. Kita bisa ubah dia kurang bagus, kan kurang bagus itu kayaknya kata ya, tidak terlalu menyakitkan bagi untuk orang yang membacanya. Selanjutnya ada bagian yang cermat, pertanyaan antara kayak tadi yang mengandung cermat dan penggunaan gitu. Bisa dipahami teman-teman? Selanjutnya, jadi penggunaan kata-kata nanti, bentuk kata-kata itu biasanya gimana sih gitu? Waktu kata-kata itu biasanya ada di sekitar ilmiah, di kata sebagai sintetik, disertasi, laporan kemudian ini yang bersifat bermanfaat untuk masyarakat. Kayak penelitian itu pasti menggunakan kata-kata dia dong, maka kita menggunakan kata ilmiah yang memang bagiannya apa namanya berbuat ilmiah, kita menggunakan kata-kata yang berbeda. Jadi kita menulis rangkaian kata-kata sendiri itu terserah kita, karena tidak ditulis. Kalau kita menulis sesuatu kata yang memang ditulis, itu harus menggunakan kata-kata efektif ya teman-teman. Selanjutnya ada kata-kata efektif kita latihkan ya, kita sebutkan ini. Jadi yang kalau dia tadi ini tidak efektif itu buku saya sudah beda-beda kali. Bedakan yang kedua ini efektif, buku itu sudah saya beda-beda kali. Tidak terlihat ya bedanya ya antara dua kalimat ini yang tidak efektif dan itu efektif. Yang kalimatnya atau bedanya di sini maksudnya tidak efektif adalah bagi seluruh peserta ujian dilakukan dengan sepakat. Tidak formal gitu ya. Kita harus memakai kata-kata yang formal. Jadi ini kadang-kadang tidak efektif. Selanjutnya untuk bahasa selanjutnya ini yang efektif. Seluruh peserta ujian diharapkan dari sepakat. Kan efektif ya, maksudnya kayak formal dan para pembaca itu sudah menangkap gitu, sudah memahami gitu. Selanjutnya contoh-contoh juga. Jadi di sini dalam bentuk paragraf teman-teman ada yang efektif. Saya bedakan dengan efektifnya. Dan dikatakan ini untuk membutuhkan harian tingkatkan energi dan konsentrasi, berjalan dengan kalimat tetap bagi motivasi dari lebih bagian dapat. Nah untuk tidak efektifnya, jadi kan gimana ya? Jelas yang tidak pahami. Kalau yang tidak efektif, dan kesehatan efektif banget buat kualitas kita sehari-hari kita. Minum air cukup, minum air cukup bisa bantu meningkatkan energi dan konsentrasi di badan. Olahraga seperti jalan kaki, melakukan berlebih dan berbagai jelek seperti energi jadi seorang dunia dan tahan hidupnya. Nah kita bisa lihat teman-teman dari gaya hidup sehat penting banget. Banget tuh kayak sana bahasanya kurang formal ya banget. Kan bisa diubah penting sekali atau mungkin yang emang gak usah pakai banget kan kayak gak enak gitu. Terus ini ada bahasa cukup. Kan kalian yang memakai minum air yang cukup bisa bantu kan enak ya gitu. Minum air yang cukup gitu. Agak gak enak
gitu judulnya teman-teman. Terus ada perbaiki mood jelek ini, perbaiki mood yang kurang bagus. Nah, jadi kita paparan ini harus bagus, harus jelek, karena jelek itu agak gak enak gitu dengerinnya. Kalau para pembaca itu kayak jangan membaca jelek, kurang bagus, kurang baik gitu. Itu teman-teman, jadi teman-teman bisa membedakan ya antara efektif dan tidak efektif gitu ya. Jadi silakan ya. Baik, terima kasih mungkin presentasi dari saya tentang kalimat efektif itu saja. Dan mungkin ada yang diskusikan, ada yang ingin ditanyakan, silakan kasih nama ya. Jadi silakan. Perkenalkan saya Dani dari Prodi Satu Perawatan dengan nomor 11241. Baik, izin saya akan bertanya mengenai mengapa kalimat efektif sangat penting digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Sebutkan alasan dan mengapa. Ya, terima kasih yang Mbak Dewi. Jadi saya ingin jawab ya, kenapa kok penting dalam penulisan karya ilmiah? Karena gini, ketika Mbak Dewi mempublikasikan karya ilmiah, contohnya ya, itu kan memang harus menggunakan kata efektif. Kenapa kok menggunakan kata efektif? Karena ketika orang membaca karya Mbak Dewi, artinya kan apa ya? Pembaca itu harus memahami. Contohnya Mbak Dewi menggunakan kata-kata yang bagus. Otomatis kalau membaca harus baca bagaimana? Ini kok bacanya kok begini, bacanya kok begini gitu. Dan bagus ini nggak bisa dijadikan contoh nih. Karena Mbak Dewi ketika sudah mempublikasikan karya itu adalah contoh buat masyarakat di luar. Bagaimana kata-kata Mbak Dewi menggunakan dalam materi gitu ya. Kalimat-kalimat yang seperti apa? Jadi alasannya itu tadi. Dan juga bisa bermanfaat untuk masyarakat luas, juga ilmu juga buat baca itu juga banyak sekali. Jadi Mbak saya bertanya banyak tentang mereka ya, kalimat itu seperti apa, terus juga Mbak Dewi juga bisa belajar terkait penulisan karya ilmiah selanjutnya bagaimana gitu ya. Jadi agar apa karya yang kita tulis itu menarik dan kayak apa ya, banyak yang misalkan ada yang membeli buku kita gitu. Cuman ya kita, jadi kita tuh harus benar-benar bagus, emang harus benar-benar memanfaatkan skill yang kita punya gitu. Emang alasannya tuh banyak sekali, jadi harus dimanfaatkan sebaik mungkin ketika kita menulis sebuah karya itu sendiri. Ya, kalau kita tidak menggunakan kalimat yang efektif, maka pembaca juga tidak akan membacanya. Melihat pun tak lebih gitu ya. Jadi harus membaca dan pembaca ya emang pembaca itu ngerti apa yang disampaikan oleh penulis gitu. Tapi sudah Kayak akan membaca akan menarik, menarik baca sama memahami. Ya, jadi kalau pembaca itu ini menarik banget nih gitu. Saya undang nih apa ini saya buatkan ini lagi nih. Tapi kan pembaca itu kan biasanya belum kita kan presiden pembaca kalian yang baca ini kan otomatis seru dong, maksudnya kayak seneng gitu, ada kebanggaan yang begini nih gitu. Jadi ada rewardnya gitu Kak Seri ya. Bisa dilakukan, terima kasih ya. Silakan selanjutnya itu pertanyaannya. Nah ini pertanyaan kan tadi kalimat efektif itu syaratnya tidak ambigu kan? Gimana caranya menghindari kata-kata ambigu gitu? Ya kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Eka ya. Jadi cara menghindari kalimat ambigu itu memang kita harus paham tentang tema yang kita apa. Ketika kita sudah menentukan tema kalimat akan kita harus banyak-banyak melihat di referensi gitu ya. Coba Mbak Eka tuh dari tadi di jurnal yang ditulis gitu ya. Dia dan benar-benar bisa detail, bisa mungkin bukan mencoba ya. Kita bisa melihat dari semuanya Mbak Eka tuh bisa dijadikan referensi. Contohnya di sekolah atau di jurnal lain kita bisa dijadikan referensi itu. Jadi nanti ada kalimat-kalimat yang memang membantu kayak membedakan kalimat yang tidak efektif dan efektif gitu. Jadi bahasanya itu sudah jelas gitu ya teman-teman. Banget atau jelek ya kan jelek itu memang bagus gitu ya. Bisa diubah apa cuma itu tidak atau kurang bagus gitu ya. Jadi pertanyaannya apa? Pertanyaan membaca. Kalau kalian membaca bahasa Indonesia penting ya karena kalian sudah belajar. Ini membaca sekarang menemukan bahasa baru. Ya bahasa baru ya menurut kita apa yang menurut kita bahasa ini baik. Kalau ini nggak baik bisa dari ya bisa diambil ya. Nah, terima kasih ya teman-teman. Nanti dari saya sampai pada hari ini. Terima kasih mohon maaf kurang lebihnya karena saya juga manusia ya. Jadi maaf kali tidak melakukan saya.
Dan itu